Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Puspitasari dengan NIM 212111222 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran dengan tema peran pemerintah dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Memasuki materi yang pertama mengenai fungsi pemerintah dalam ekonomi. Dalam sebuah sistem ekonomi, baik itu ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis, pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting. Begitu juga yang dijelaskan oleh Adam Smith yang merupakan filsuf berkebangsaan Skotlandia. Dia juga merupakan pelopor dari ilmu ekonomi modern. Dalam sebuah buku, Gurito Mangkusubroto tahun 1999 dijelaskan teori Adam Smith bahwa pemerintah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan, dan yang fungsi yang terakhir itu fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang memang barang tersebut tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran pemerintah menurut beberapa sumber. Jadi, selain Adam Smith yang mengutarakan teori bahwa peran pemerintah itu ada 3, terdapat juga sumber-sumber lain atau ahli ekonomi lain yang mengungkapkan mengenai peran pemerintah. Salah satunya itu menurut ekonomi modern. Jadi menurut ekonomi modern, peran pemerintah itu ada 3. Yang pertama itu ada peran alokasi. Peran alokasi ini merupakan peran di mana pemerintah itu menyediakan barang yang memang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada peran distribusi. Peran distribusi ini mengharuskan pemerintah untuk berperan memeratakan pendapatan masyarakat sehingga dalam masyarakat itu tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan. Yang ketiga itu ada peran stabilisasi. Peran stabilisasi itu merupakan peran di mana pemerintah itu berperan mengatur kegiatan atau sistem ekonomi dalam masyarakat melalui kebijakannya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai peran pemerintah menurut Adam Smith dan ekonomi modern. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam ekonomi menurut Barton. Barton itu merupakan profesor ilmu politik dan demokrasi di Universitas Australia. Beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah itu diantaranya yang pertama itu ada peran alokasi. Peran alokasi merupakan peran pemerintah untuk menyediakan barang yang memang tidak disediakan oleh sektor swasta. Yang kedua itu ada peran regulator, yaitu peran pemerintah untuk menyediakan undang-undang, hukum, aturan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Yang ketiga itu ada peran kebijakan jaminan sosial, yaitu peran pemerintah untuk mendorong pemerataan sosial melalui perpajakan, pembayaran jaminan sosial, serta penyedia fasilitas-fasilitas umum. Dan yang terakhir itu ada peran pemerintah untuk mengelola ekonomi makro. Materi selanjutnya ada tujuan pemerintah dalam ekonomi Islam. Jadi dalam sebuah sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan keadilan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan serta kestabilan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah menyediakan infrastruktur umum serta barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Yang kelima, pemerintah itu mensejahterakan masyarakat secara umum. Materi selanjutnya ada prinsip ekonomi dalam Islam. Pada materi ini saya mengambil 5 prinsip ekonomi secara umum. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada prinsip tauhid. Dalam prinsip tauhid ini dijelaskan bahwa tauhid atau keimanan seorang itu dapat menjadi pembatas seseorang agar tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua itu ada prinsip keadilan.
Prinsip keadilan mengatakan bahwa keadilan menjadi kunci untuk menegakkan prinsip ekonomi, karena keadilan itu dapat menghindarkan aktivitas ekonomi dari segala bentuk kecurangan. Yang ketiga ada prinsip kenabian. Nabi dapat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi. Yang keempat ada fungsi pemerintah. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima ada prinsip hasil. Jadi hasil atau laba yang diperoleh dari aktivitas ekonomi itu harus dihasilkan dengan cara yang baik. Materi selanjutnya membahas mengenai strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu memiliki beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia. Di antaranya yang pertama itu ada strategi pengembangan program segmentasi pasar. Jadi dalam sistem bank, baik itu konvensional maupun syariah, segmentasi pasar itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua itu ada strategi pengembangan produk-produk baru. Jadi bank syariah ini itu memiliki peluang yang sangat besar jika dibandingkan dengan bank konvensional yang memang sudah menjamur di Indonesia. Jadi bank syariah ini dapat meningkatkan inovasi serta strategi untuk mengeluarkan produk-produk baru yang memang banyak diminati oleh masyarakat secara umum. Strategi yang ketiga yaitu program komunikasi secara universal dan terbuka. Dan yang terakhir yaitu strategi untuk meningkatkan jaringan kantor atau cabang bank syariah di Indonesia. Jadi semakin banyak kantor atau cabang bank syariah di Indonesia, maka pelayanan bagi masyarakat itu akan semakin luas. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai 4 strategi yang dapat diambil pemerintah dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Untuk kelengkapan, saya akan menjelaskan 4 strategi lain yang dapat diambil. Di antaranya yaitu yang pertama, strategi untuk meningkatkan kerjasama antar institusi lain seperti bidang pendidikan atau perusahaan yang memang memiliki bidangnya sama. Yang kedua, meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi sederhana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas internal dengan cara meningkatkan cakupan pasar serta menambah kelengkapan instrumen pembayaran atau transaksi bagi nasabah di bank konvensional maupun syariah.